Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Menjelang liburan Idul Adha, kondisi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi tampak sepi. Aktivitas penyeberangan hanya didominasi oleh truk angkutan logistik dan sembako. Selain itu, Pelabuhan Ketapang sebagai salah satu titik penyekatan pada PPKM Darurat Jawa Bali untuk Jawa Timur dengan Bali, setiap kendaraan dan penumpang ke Bali dan sebaliknya harus membawa surat bebas COVID dan sertifikat vaksin. Pemirsa, beginilah suasana di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, jalur penyeberangan Jawa dan Bali. Pada masa pemberlakuan PPKM Darurat se-Jawa dan Bali, selain mewajibkan penumpang yang akan ke Bali dan Jawa, wajib menunjukkan bukti bebas COVID-19 dan sertifikat vaksin. Selain itu, ada aturan baru untuk pembatasan penyeberangan bagi angkutan penumpang selain angkutan sembako dan angkutan logistik. Untuk angkutan penumpang dibatasi waktu pemberangkatan dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, yakni mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dari Bali menuju ke Jawa juga dibatasi, mulai pukul 07.00 WITA hingga pukul 20.00 WITA. Namun, untuk angkutan truk sembako dan logistik tidak ada pembatasan waktu penyeberangan alias bebas, yakni dibuka selama 24 jam. Menurut General Manager ASDP Pelabuhan Ketapang Gilimanuk Suharto, pada masa pemberlakuan PPKM Darurat Jawa Bali telah terjadi penurunan penyeberangan penumpang yang mencapai hingga 100%. Pada hari biasanya penyeberangan berjumlah kurang lebih 16.000. Namun di masa PPKM Darurat se-Jawa dan Bali ini hanya sekitar 400-an. Kalau prediksi kami ya bisa turun lagi menjadi 50% lagi. Turun 50% lagi dari sekarang karena pembatasan di malamnya kan nggak ada aktivitas untuk mereka ya. Kecuali logistik. Ya, kecuali logistik. Kalau logistik memang aturan dari pemerintah harus tetap. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Selasa esok membuat sebagian masjid di Banyuwangi tetap menggelar sholat Id di tengah pemberlakuan PPKM darurat oleh pemerintah daerah. Penerapan prokes ketat serta pengarahan petugas jaga menjadi persiapan khusus di pihak panitia jelang pelaksanaan sholat. Pemirsa, jelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Selasa 20 Juli 2021, sebagian masjid di Banyuwangi tetap menggelar sholat Idul Adha di tengah penerapan PPKM darurat oleh pemerintah daerah. Masjid Al-Manar yang terletak di Desa Keradenan, Kecamatan Purwoharjo ini misalnya, pihak pengurus masjid tetap menggelar sholat Id bagi warga sekitar yang berniat melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Namun, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi para jamaah yang datang. Dalam beberapa hari terakhir, pihak panitia juga sudah berkoordinasi dengan pihak Satgas Kecamatan maupun pihak keamanan setempat. Selain itu, pihak panitia juga sudah menyiapkan petugas jaga yang berasal dari remaja masjid dan sudah diberikan tugas di pos masing-masing saat ibadah sholat Id berlangsung. Tatanan shaf juga sudah diatur, yakni berjarak 1 meter antar jamaah. Syahroni Ahmad, Ketua Takmir Masjid Al-Manar Keradenan menyebutkan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak panitia juga melarang ibu hamil maupun warga yang mengalami gejala demam maupun batuk untuk datang ke masjid. Sehingga pihak panitia menghimbau kepada mereka untuk melaksanakan ibadah sholat Id di rumah saja.
membagikan petugas-petugas remaja Masjid Al-Manar, khususnya semua sudah punya tanggung jawab masing-masing, mulai dari yang menjaga tempat cuci tangan, untuk menyiapkan jaga jarak. Kami sudah menyiapkan dari awal bahwa jarak ini sudah kami antisipasi dengan 1 meter jarak antara shop per shop. Kami sudah mengupayakan sedemikian mungkin. Kami tidak bersosialisasi dengan adanya kegiatan ini karena di musim pandemi hanya sebatas melaksanakan takbir sesuai yang adat kebiasaan orang Islam menyambut hari raya kemenangan ini. Kami takbir biasa, kami tidak mengajak, menghimbau untuk masyarakat untuk sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha di masjid untuk bersama-sama. Kami membagi waktu, kalau biasa ada batasan-batasan, karena mungkin ada badannya agak sakit, kami menghimbau untuk tidak mengikuti acara sholat Idul Adha. Yang batuk pun, yang berasa demam, ada sedikit meriah badannya, saya mengizinkan mereka untuk melaksanakan sholat di rumah. Bahkan ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang menyusui pun saya sudah berkoordinasi, saya sudah bersosialisasi di jamaah untuk tidak mengikuti kegiatan Idul Adha 2021. Selain itu, untuk pemotongan hewan kurban yang biasa dilakukan saat gelaran Hari Raya Idul Adha, pihaknya meniadakan pemotongan hewan kurban di tempat. Pihaknya juga sudah menitipkan hewan kurban di rumah pemotongan hewan. Dan untuk pembagian hewan kurban, pihaknya juga akan membagikan langsung ke rumah masing-masing. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, menjelang Idul Adha 1442 Hijriah yang jatuh pada 20 Juli ini, pedagang hewan kurban di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur mengaku penjualannya turun hingga 50%. Hal tersebut terjadi lantaran diakibatkan adanya PPKM darurat serta pandemi COVID-19. Pemirsa, mendekati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa 20 Juli 2021, beberapa penjual hewan kurban di Kabupaten Banyuwangi mengaku tahun ini omsetnya menurun drastis. Hal tersebut diakibatkan karena dampak dari COVID-19 dan peraturan PPKM darurat se-Jawa dan Bali. Endang Marini, salah satu penjual hewan kurban, saat ditemui jurnalis Banyuwangi 1 TV, dirinya mengaku bahwasanya pada tahun ini penjualannya sangat sepi dibandingkan dengan tahun kemarin. Walaupun saat pandemi COVID-19, dirinya bisa menjual sampai 70 ekor, serta perharinya bisa menjual 2-3 ekor. Pada kesempatan ini, dirinya juga menambahkan bahwasanya saat ini ia mengurangi stok kambing yang dijualnya. Hal ini dilakukan karena Endang takut hewan kurban yang ia jual tidak laku. Dalam kesempatan ini, dirinya juga menjelaskan bahwasanya di masa PPKM darurat ini ia mengalami penurunan penjualan hingga mencapai 50%. Saat ini ia hanya menyetok 15 ekor hewan kurban saja, sedangkan untuk tahun sebelumnya dirinya mampu menyetok 20 hingga 30 ekor. Selain ia mengurangi stok barang dagangannya, saat ini omset penjualannya pun merosot. Biasanya kalau hari-hari kemarin kan sudah lockdown ya, tapi nggak separah kayak gini, malah penjualan saya meningkat. Ini kan karena PPKM itu sampai 70 ekor. Nggak tahu mas, kalau tahun ini habis 50 ekoran untung dah wes, bersyukur ya. Dengan ini Endang pun berharap nantinya pandemi COVID-19 dapat segera usai, sehingga ia bersama rekannya pada tahun depan dapat menjual hewan kurban secara maksimal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.